Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Tuhan kita baik. Amin. Nah, hari ini saudaraku, bulan ini adalah bicara tentang dunia usaha. Karena bulan kemarin adalah bulan tentang misi, yang kedua tentang keluarga. Ya, dan bulan ini dari mulai minggu kemarin sama dengan Ko Andi adalah bicara tentang profesi, tentang dunia usaha. Karena itu hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang dunia usaha dalam dunia profesional kita. Judulnya adalah Dare to be Champion, berani untuk menjadi seorang juara. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, 21. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, dalam ayat ini digambarkan bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang digambarkan seperti di gelanggang pertandingan olahraga, sedang lari jarak jauh. Ayat ini tidak menggambarkan adalah seperti orang yang sedang bermain judi, mengandalkan nasib. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa kehidupan kekristenan bukanlah soal nasib baik, tetapi adalah pertandingan tanpa akhir untuk mencapai tujuan yang pasti. Katakan amin. Semua sedang berlari dalam gelanggang pertandingan, dan semua ingin memiliki tujuan yang sama, menjadi juara. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang katakan, Pak Tim, saya mah mau jadi juara bagaimana? Ini mah dunia lari. Tidak, saudaraku, ini adalah gambaran. Apapun profesi saudara, saudara mau pengusaha, saudara mau pelajar, saudara mau karyawan, saudara mau seorang yang sedang bekerja, bahkan ibu rumah tangga, kita semua berlari. Seringkali kalau aku tanya sama seseorang, Bu, kerjanya di bidang apa? Malu-malu. Apa kerjanya? Ibu rumah tangga. Saya rasa sebenarnya panggilan menjadi ibu rumah tangga adalah profesi yang sangat dahsyat. Kok nggak ada yes? Karena dia mengantar anak dari pagi, bangun jam 5 sudah masak. Jam 6 ngantar anak. Sesudah itu jemput lagi. Belum rest ini, belum rest itu. Sore harus ada masalah. Malam harus menjadikan makanan. Apakah dari Senin sampai Jumat terus hanya ceplok telur? Enggak kan? Puyung hai, siomay, hai. Dan itu adalah perjuangan tanpa akhir. Malam suami datang dan minta dilayani juga. Jadi profesi yang hebat adalah profesi menjadi ibu rumah tangga juga hebat. Yes. Siapa di antara saudara yang profesinya ibu rumah tangga dengan pede? Coba angkat tangannya. Nah, mantap sekali. Kasih tepuk tangan. Whatever, apapun panggilannya. Mau jadi karyawan, mau jadi pengusaha, mau jadi profesional, mau intrapreneur, ibu rumah tangga, semua kita sedang apa? Bersama-sama sedang melakukan satu pertandingan. Sedang melakukan satu kegiatan untuk bisa mencapai tujuan.
Dengan demikian Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana caranya saudara dan saya, apapun profesinya, kita ingin menjadi seorang yang juara. Ada 5 langkah dengan cepat. 5C. Ya, saya akan tekankan hal-hal yang penting saja supaya bisa selesai dengan tepat. C yang pertama adalah calling, panggilan. Saudara, ada banyak orang berpikir yang namanya dunia rohani dengan dunia pekerjaan adalah 2 hal yang berbeda. Tetapi sebenarnya saudaraku, gereja telah membuat pekerjaan dan agama menjadi departemen yang terpisah. Gereja telah melupakan bahwa lapangan kerja sekuler adalah suci. Saudara, ini muncul pada waktu zaman Konstantin. Bahwa yang namanya sekuler adalah sesuatu yang hanya rohana saja. Sesuatu yang rohani adalah sesuatu yang rohani, nggak bisa disatukan. Ini adalah pandangan dualisme yang sangat menyesatkan. Sebenarnya Tuhan tidak pernah membedakan mana rohani, mana rohana. Di mata Tuhan namanya rohani atau yang namanya adalah rohana, pekerjaan secara sekuler atau yang namanya pekerjaan di gereja adalah hal yang sama di mata Tuhan. Katakan amin. Kenapa demikian saudaraku? Saya sangat senang dengan kata-kata konghi. Banyak orang Kristen menafsirkan salah. Yang disebut dengan kita harus berubah dari dunia ini, akhirnya disimpulkan menjadi pengasingan. Berbeda dengan dunia, bukan pengasingan. Alkitab memang mengajarkan kita supaya berbeda dengan dunia ini. Katakan amin. Tetapi bukan pengasingan. Aneh Pak Tim, setelah suami saya ikut ibadah, sifatnya jadi aneh sekali. Dia gak mau gaul lagi dengan teman-temannya, dengan pekerjaannya. Aneh kelakuannya. Ditanya, siapa nama kamu? Shalom. Istri kamu bagaimana? Hosana. Usaha maju kamu bagaimana? Glory. Aneh sekali. Kelakuannya jadi aneh. Salaman juga enggak mau. Kamu adalah najis, saya adalah rohani. Aneh sekali. Tuhan tidak pernah mengajarkan dalam hidup kita memisahkan antara dunia rohani dengan dunia sekuler. Dua-duanya adalah kudus. Seorang penjaga toko yang melakukan kegiatan dengan maksimal tidak lebih rendah daripada seorang pengkhotbah. Dan seorang pengkhotbah yang mengembalakan jemaat hanya 2-3 orang di kampung tidak lebih rendah daripada seorang direktur yang punya karyawan 5.000 orang. Di mata Tuhan tangkap sekuler dan rohani tidak dipisahkan. Kalau saudara bisa menangkap hal ini, berarti ladang sudah menjadi kuning untuk kita bisa jadi berkat. Tanggung jawab gerejalah yang menerapkan Injil dalam kehidupan umum di segala bidang. Anda dan saya harus membawa Injil keluar dari kotak gereja dan mengalami keajaibannya dalam dunia kerja. Nah, saya mau share. Hampir 20 tahun yang lalu, saudaraku, ketika aku masih muda, sekarang juga masih muda, aku beribadah di Tasikmalaya. Aku sangat cinta dengan gereja, cinta dengan Tuhan. Dari sejak umur 20 aku mulai sekolah minggu, mulai ikut paduan suara, menjadi WL, menjadi singer, khotbah, anak kecil, orang tua, manula, dan aku sangat cinta kepada Tuhan. Tetapi aku juga pada waktu itu kerja sebagai seorang salesman, marketing di Bank Danamon Tasikmalaya. Dua-duanya aku jalanin dengan sukacita sekitar umur 27-28 tahun. Satu hari datang gembala saya dan ngomong ini, Timotius, dari potongan dan jahitan aku melihat kamu beda dengan yang lain. Aku rasa kamu harus seperti teman-teman yang lain.
harus sekolah Alkitab. Rubin sudah sekolah Alkitab. Teman kamu 5 orang sekolah Alkitab. Kamu jangan duniawi. Kamu jangan bagi duit, terlalu banyak duit. Jadi pendeta. Hati saya tidak mengizinkan. Saya merasa panggilan saya bukan cari duit di gereja, bukan full time, tapi full heart. Memang uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya harus pakai uang. Memang uang tidak menjamin kita menjadi bahagia, tapi dijamin kita tidak akan bahagia kalau tidak punya uang. Yang ketawa ngerti. Jadi aku merasa agak salah, guilty feeling. Pada zaman itu 25 tahun yang lalu, nggak ada orang yang kerja sambil melayani. Tapi rasanya panggilan saya bukan itu. Saya kerja melayani hanyalah karena kasih kepada Tuhan. Nggak ada motivasi apa-apa. Saya mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Dan gudeg-gudeg kepala. Timotius, kapan jadi pendeta? Nah, ketika saya kerja di Bank Danamon dari pagi sampai sore. Aku kerja dengan habis-habisan sebagai seorang sales. Tiap hari UI, udar-idar. Cari nasabah, customer, deposito, dan kasih kredit. Setiap hari cari nasabah dan bekerja banting tulang, banting kepala, banting pintu. Dan pimpinan saya melihat saya dikatakan, Timotius, aku nggak ngerti kamu. Kamu bekerja sebagai seorang karyawan bank. Tapi kelakuan kamu, kau seperti pendeta. Ngomong jujur, harusnya dikasih deposito tuh 17. Omongin saja 17,5. Jangan terlalu jujur, bodoh. Waduh, kamu harus profesional. Tanggalkan keagamanmu. Jangan bawa kesucian, kekudusan di tempat ini. Saya juga guilty feeling. Dan merasa kok enggak demikian. Yang satu katakan kamu harus jadi boksu di gereja. Ditabok tapi bisu. Yang satu katakan kamu harus nanggalkan semua agama dan harus bekerja habis-habisan. Saudaraku, untung puji Tuhan. Saya tidak full time. Karena panggilan saya bukan full time untuk jadi pendeta, panggilan saya. Walaupun panggilan full time itu bagus, katakan amin. Dan untung saya juga tidak meninggalkan kekristenan saya. Saya hidup takut akan Tuhan sambil berjalan sebagai seorang sales marketing di Danamon. Dan sampai hari ini baru saya ngerti, inilah calling dari Tuhan. Rohani dan rohana tidak bisa dipisahkan. Saya jadi PDT, pendeta dan profesional. Yes atau yes, tetap katakan yes. Berarti panggilan menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang karyawan, menjadi seorang dokter, menjadi seorang advokat dan segala macam di mata Tuhan adalah rohani. Katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, menukik lebih dalam supaya saudara tahu dengan panggilan saudara bagaimana caranya. Rick Warren membantu kita dengan kata shape adalah bentuk. Yang pertama, strength-nya, kekuatannya apa? Satu kali ada seorang wanita baru kuliah selesai dan dia ngomong, Pak Tim, saya panggilannya di mana? Oh, kamu senangnya kekuatannya apa? Oh, aku senang ngatur-ngatur kerapihan. Aku senang ngatur-ngatur cash flow dalam administrasi. Oh gitu, senang kamu. Terus hati kamu ada di mana? Oh Pak Tim, kalau hati saya duduk senang sekali. Dari terbit matahari sampai terbenam, aku kuat 7-8 jam. Hitung-hitung duit, lebih senang. Ya, itulah perempuan hebatnya. Sudah masuk, susah keluar. Itu hebatnya perempuan. Aku senang mengatur-ngatur keuangan. Aku bisa duduk berjam-jam kuat sekali. Aku tidak senang ketemu dengan orang. Aku di belakang layar. Aku senang mengutak-utik angka-angka. Terutama cien, duit, cepe, nope, sipe, capek. Aku senang sekali. Oh gitu. Yang ketiga,
Aku juga mampu Pak Tim mengatur keuangan dengan rapi. Memberikan satu kepercayaan yang dibawa. Dan akhirnya sistem bisa berjalan dengan rapi tanpa aku ada. Dan temperamen saya adalah cermat mentok dengan stabil. Aku tahu gelas pindah 0,0 sekian, siapa yang memindahkan gelas saya? Aku tahu. Dengan rembak benang dan uang 1 rupiah. Kemana ini? Dicari kemana-mana. Bisa ketemu. Oh gitu. Terus aku juga punya pengalaman. Pengalamanku dari sejak remaja aku jadi bendahara keuangan. Dari sejak kuliah aku juga bisa mengatur keuangan cash flow dengan rapi. Maka kesimpulan saya katakan, kamu cocoknya adalah menjadi seorang finance accounting. Dan lakukan terbaik, pasti kamu akan maksimal. Yes dulu dong. Kalau saya beda Pak Tim. Kekuatan saya selalu saya melihat peluang-peluang usaha-usaha baru. Enggak puasan, belum ini selesai, buka lagi yang satu, buka lagi yang satu. Aku senang melihat yang besar-besar, enggak senang yang kecil-kecil. Hati saya enggak senang yang namanya office hour. Bodoh sekali kerja dari pagi sampai sore, aku enggak tahan. Hati saya selalu ingin supaya ada terobosan, ada sesuatu yang baru yang saya ciptakan sesuatu. Oh gitu, terus kemampuan saya, waduh, aku bisa lobby, aku bisa yakinkan orang. Mulai ngobrol tentang kacang, ujung-ujungnya jual mobil. Mulai ngobrol ini, jualnya hanya buka usaha baru. Aku sangat bisa yakinkan orang. Oh gitu, terus temperamen saya dominan mentok. Dan saya dominan dan intim. Aku orang yang suka dia, suka itu, napal. Dan aku punya pengalaman. Sejak aku kelas 1 SD, aku suka ada di samping papa. Sedang jualan baju. Melihat tipe-tipe customer. Bagaimana tipe orang membeli. Ketika aku SMP, aku sudah jualan kartu Pokemon. Aku ingin pokoknya cuan, bukan cuan cia. Cuan, bocuan, bosipun. Pokoknya harus untung. Saya katakan mungkin panggilan kamu pasti pengusaha dipakai Tuhan. Amin, harus amin. Kalau saya beda lagi Pak Tim. Aku kekuatannya adalah aku bisa ngomong dengan lepas. Encim-encim yang tidur begitu saya ngomong tiba-tiba terkasih pingsan. Anak-anak kecil yang sedang tidur ketika saya ngomong dia sangat gembira sekali. Oh gitu. Dan hati saya sangat mengasihi jiwa-jiwa yang sedih. Yang sedang putus asa. Yang hilang pengharapan. Aku bisa mendengarkan dia ngomong 2, 4, 5 jam. Dan dia nangis, saya juga nangis. Dan saya punya kemampuan untuk merangkai kata-kata menjadi kata-kata yang indah. Aku bisa bercerita, menguraikan ayat demi ayat. Dan personality saya ada intimnya, ada juga stabilnya. Pengalaman saya dari sejak remaja, aku jadi guru sekolah minggu. Ketika di remaja umur 17 tahun, Pak Tim, aku dilatih untuk berkhotbah, menginjili ke kampung-kampung. Kemungkinan dia itu adalah jadi seorang penginjil atau hamba Tuhan atau konselor atau seorang PR, public relationship. Seandainya setiap orang menemukan shape-nya dari sejak muda, pasti dia akan maksimal. Karakter. Saudara, karakter seseorang akan kelihatan pada saat bukan ketika dia sedang senang. Karakter seseorang dasarnya bukan kelihatan ketika dia sedang di gereja. Karakter seseorang akan kelihatan pada saat dia tertekan. Ketika dia sedang stres, ketika dia sedang dihina, ketika sedang frustasi, ketika sedang ditipu, ketika sedang hancur, muncul sifat sebenarnya. Karakter seseorang akan kelihatan pada saat orang sedang tertekan sekali atau sedang senang sekali. Saudara, betapa sangat pentingnya karakter. Karena kalau karakter kita tidak bagus, akan cacat dalam hidup kita.
Kalau saudara dan saya tidak punya karakter sebagai hamba Tuhan, saudara ngomong aja akan ngomong jargoni, ngajar tidak bisa rakunin. Kalau kita tidak punya karakter sebagai seorang pengusaha, maka orang tidak akan pernah percaya, trustworthy, percaya dengan apa yang kita katakan. Seorang Kristen harus punya karakter yang excellent. Katakan yes. Karakter adalah dasar yang sangat penting dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, talenta dapat membawa kita ke puncak. Tetapi karakterlah yang membuat kita tetap berada di sana. Kalau ada seorang yang punya talenta, bakat yang besar, boleh satu saat naik. Tetapi yang bisa membuat dia bertahan adalah apa saudara? Karakter. Akarnya adalah karakter. Kalau karakter kita cacat, keluarga kita bisa pecah. Usaha bisa pecah, pelayanan bisa kena virus. Betapa sangat pentingnya integritas dan karakter. Kehebatan Daud bukanlah ketika dia mengalahkan Goliat dan jadi pemenang. Tapi saya rasa kehebatan Daud adalah ketika dia berdosa dan ditegur oleh Nabi Nathan. Daud tersungkur dan mengaku semua dosa kesalahannya dan dipulihkan. Daud banyak kesalahan, Daud banyak kegagalan, Daud banyak kehancuran. Tapi hatinya selalu rendah dan minta maaf. Tuhan pulihkan. Karakter. Betapa sangat pentingnya dalam hidup kita. Walaupun kita hebat, walaupun kita terkenal, walaupun kita banyak dapat apa. Kalau karakter cacat, satu saat pasti akan habis hancur. Karakter adalah segala-galanya dalam hidup kita semua. Yang ketiga, yang ketiga, kompeten. Panggilan hidup harus dijalani serohani dan sekompeten mungkin. Seandainya Tuhan memberikan kita kasih karunia, seandainya Tuhan memberikan kita hikmat akal budi, jadilah orang yang paling rohani di dunia ini. Dan jadilah orang yang paling kompeten, ahli dalam bidang kita. Katakan amin. Dunia hari ini tidak tertarik, maafkan, dengan namanya bahasa roh. Dunia tidak tertarik dengan namanya puji-pujian yang meloncat-loncat. Dan kata-kata pengasingan, perlepasan dan segala macam. Itu hanya berlaku di dalam gereja saja. Dan gereja hanya 1%. 90% adalah 90% ada di luar sana. Kita akan bisa menjadi berkat bukan hanya di gereja. Aku cinta dengan gereja, katakan amin. Aku cinta dengan pengajaran, katakan amin. Gereja adalah tempat kita di-equip, dilatih untuk siap berperang di sana. Kalau saudara adalah seorang garam dunia. Kalau garam ketemu dengan garam setiap hari akan menjadi gudang garam. Dan kalau sudah menjadi gudang garam makan banyak, akan jadi hipertensi dalam hidup kita. Kita adalah terang dunia. Terang akan bisa bercahaya di tengah kegelapan. Kalau kita bawa senter akan berguna kalau ruangannya gelap, saudaraku. Kalau ada matahari, buat apa ada senter? Saudara, kalau orang Kristen hanya ketemu dengan orang Kristen setiap hari saja, apa jadinya? Hanya di gereja saja. Gereja bagus, katakan amin. 90% tapi di luar sana. Sinar ketemu sinar akan menjadi silau. Sinar akan berterang. Ketika kita masuk di dalam dunia marketplace, kita mewarnai dunia ini. Dan dunia butuh bukti. Apa saudara? Kompeten harus ada dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya kualitas dalam hidup kita, bos kita tidak akan pernah percaya apa yang kita omongkan. Kompeten bicara tentang keahlian, tentang skill yang harus dilatih seumur hidup kita. Semakin lama, semakin tajam.
Seandainya Tuhan memberikan kita kasih anugerah, jadilah seorang pengusaha yang terbaik di kota Bandung. Katakan amin. Jadilah advokat yang terbaik di kota Bandung. Jadilah seorang pengajar yang terbaik di kota Bandung. Jadilah mahasiswa yang terbaik di kota Bandung. Dunia butuh bukti apa? Kompeten, keahlian. Saudara, yang keempat adalah connection, connect, relationship. Di dalam tiap seminar saya selalu mengajak peserta untuk berdiri. Karena waktu terbatas saya tidak ngajak berdiri. Dan saya minta salah seorang akan pegang tangan saya. Pegang tangan temannya. Dan dengan sekuat tenaga dia akan tekan tangan temannya. Tangannya dengan kedua tangan. Sekuat tenaga sampai tangan temannya itu menjadi merah. Dan saya tanya, bagaimana rasanya? Kesemutan. Dan saya lemparkan, kenapa kesemutan? Dia jawab, karena ada aliran darah yang tersumbat. Saudara, apapun sebenarnya masalah di dalam dunia ini, sebenarnya disimbolkan hanya satu. Disconnection, hubungan yang terputus. Kenapa suami istri bisa cerai? Karena hubungan terputus. Kenapa banyak anak-anak yang narkoba, hancur, drop out, bunuh diri segala macam? Hubungan terputus antara anak dengan orang tua. Kenapa gereja bisa pecah? Hubungan terputus, komunikasi terputus. Kenapa ada orang kerja 6-7 tahun tapi dia tidak naik-naik karirnya? Gajinya hanya sekian saja. Karena selalu dia ketemu dengan orang kurang cocok. Aneh sekali dia tidak bisa akur dengan orang lain. Berarti kita bisa simpulkan betapa sangat pentingnya connection. Katakan yes. Betapa sangat pentingnya membangun skill, membangun hubungan. Katakan amin. C yang keempat adalah bicara tentang connection. Dan Yesus mengajarkan inilah intisari dari semua Alkitab. Hubungan kita semakin baik dengan Tuhan. Maka hubungan kita harus semakin baik dengan sesama kita. Connection adalah kunci daripada kehidupan. Amin saudara. Amin. Firman Tuhan hampir selesai. Yang terakhir, yang kelima. Kesatu, kedua, ketiga, keempat. Akhirnya tujuannya untuk apa saudaraku? Tujuan semua itu adalah untuk contribution. Semua yang kita lakukan, semua yang kita punya, semua yang kita layani, tujuannya adalah memberikan satu legacy, warisan yang abadi. Warisan yang abadi buat keluarga kita, warisan yang abadi buat generasi ini. Memberikan satu dampak yang besar. Katakan amin. Dan yang kedua adalah glorify God. Semua itu bukan untuk memperkaya diri sendiri. Bukan untuk supaya diri menjadi terkenal. Bukan berpusat kepada ego. Tapi apapun yang kita bisa raih dalam hidup. Semua untuk kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Katakan amin. Nah inilah poinnya. Saudara jujur. Untuk melakukan 5 hal ini susah atau gampang? Gampang atau susah? Siapa yang mengatakan 5 hal ini adalah mudah? Tolong angkat tangan. Yang berani angkat tangan silakan maju ke depan. Push up 100 kali. Ini proses bukan sehari, seumur hidup kita. Tetapi siapa yang dari saudara percaya dengan Tuhan, kita bisa melakukan 5 hal ini pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Angkat tangannya. Wow, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Poin terakhir, beberapa menit yang terakhir, silakan. Poin terakhir adalah ini kuncinya. Supaya kita bisa mencapai 5 hal ini. Pertama adalah, katakan sama-sama, calling. Yang kedua adalah karakter. Yang ketiga adalah kompeten. Yang keempat adalah connection. Yang kelima adalah kontribusi. Poinnya, tanpa ini kita tidak akan pernah bisa sampai. Poinnya adalah yang terakhir. Buka semua Kak.
fight well. Asal kata dari fighting, petarung, artinya adalah seorang yang tidak pernah berhenti mencoba sampai finishing well. Fighting spirit. Daya juang yang tidak akan pernah berhenti mencapai garis akhir. Dari 5 hal tadi, siapakah contoh dalam hidup? Yesus Kristus, callingnya sudah tahu, dia menyelamatkan dunia ini. Yang kedua, Yesus punya karakter yang sangat amat dahsyat. Yang ketiga, Yesus adalah seorang yang sangat kompeten sekali. Umur 1-30 dia adalah tukang kayu. Dan dia adalah pakar tukang kayu. Yang keempat, Yesus adalah seorang yang sangat bisa relasi dengan siapapun juga. Tanpa membedakan suku, agama, ras dan segala macam. Menjadi manusia yang mewarnai cendekiawan, orang bodoh, bahkan dengan peracur. Zakeus, pemungut pencuri, dia warnain. Dan yang kelima, Yesus adalah seorang yang kontribusi. Dunia terinjili oleh kenapa? Yesus Kristus Tuhan. Kenapa demikian? Yesus punya fight well, mencapai garis akhir sampai mati di kayu salib. Darah yang penghabisan. Poin saya saudara, hidup ke depan akan makin susah. Perjuangan akan semakin berat. Anak-anak kita pergaulannya, apakah saudara yakin bisa hidup tetap baik? Belum tentu. Zaman akan semakin jahat. Alkitab katakan 1 Timotius, zaman akan semakin sangat susah sekali. Kalau kita tidak punya fight well, mental seorang juara, kita tidak akan bisa sampai. Ada kekuatan Tuhan, katakan amin. Tapi ada satu mental fight well, mencapai garis akhir apapun terjadi. Tetap setia kepada Kristus. Tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Kita akan tutup dengan sebuah cuplikan film yang akan mengubah hidup kita. Film ini, cuplikan ini hanya 3 menit saja. Adalah seorang yang bernama Derek Redmond. Seorang pelari olimpiade di Barcelona, orang Amerika. Pada tahun 1992, 19 tahun yang lalu. Dia ikut lomba di Barcelona, lari 400 meter. Dan di tengah jalan, setengah jalan 200 meter, tiba-tiba dia jatuh. Pahanya, urat pahanya robek. Dan langsung dia kesakitan seperti sedang ditembak oleh peluru. Dan apa yang terjadi? Kita saksikan cuplikan ini. Amin. Mari kita lihat. Dia Derek Redmond. Urat pahanya robek. Sangat sakit sekali. Dia sangat terpukul, jatuh. Dia menyesal. Dia merasa gagal, putus asa, kecewa. Walaupun dalam keadaan demikian, dia tetap ingin selesaikan trek 400 meter, 200 meter. Terpincang-pincang, sakit sekali. Tetapi di tengah jalan, dia sudah tidak kuat. Tiba-tiba di kerumunan orang banyak, ada seorang bapak yang berlari di belakang dia.
Ketika dia sedang putus asa, sakit, kecewa, sedih, khawatir. Seorang bapak, siapakah dia? Dialah papanya, Jim, papahnya. Dia katakan, kamu tidak bisa melanjutkan nak. Ya, aku tidak bisa melanjutkan ayah. Aku sudah gagal. Tapi papanya ngomong gini, benar. Tapi mari kita selesaikan pertandingan ini dengan bergandengan tangan bersama-sama sampai finishing well. Dan dengan tangan ayah kepada anak, dia bantu anak ini dengan pelan. Dia berjalan, bergandengan tangan. Ya Tuhan, kuatkan kami. Tangan ayah yang kuat memegang dia. Dia sudah sangat kesakitan. Robek, paha yang pecah. Inilah kehidupan. Papahnya tetap ada di samping. Dan dengan jalan yang tertatih-tatih, tiba-tiba penonton 65.000 standing ovation berdiri dan bertepuk tangan menyaksikan drama yang tidak pernah menyerah. Derek tidak sampai menjadi juara, tetapi dengan luka dan air mata dia selesaikan pertandingan sampai akhir. Dia berteriak, tetap jalan. Dengan anak yang luka, tetapi karena ayah yang baik ada di samping dia. Allah juga seperti demikian. Dia melihat luka dan hati yang pecah. Dia gandeng tangan untuk fighting sampai ke garis finish. Bagaimana dengan pertandingan saudara? Apakah saudara jatuh terluka? Apakah saudara putus asa? Tuhan ingin saudara bangkit. Selesaikan pertandingan sampai finish. Inilah kehidupan yang sebenarnya di depan sana. Dalam keluarga kita bertarung bagaimana anak-anak supaya cinta dan punya karakter yang baik. Dalam perusahaan kita akan berjuang seumur hidup untuk supaya bisa tetap stay dan menghidupi karyawan kita. Dalam karyawan kita, pelayanan, begitu banyak pertarungan terjadi. Anak-anak muda gak tahu masa depan bagaimana. Apakah engkau bisa selesai? Jam 3 kemarin ada seorang anak muda umur 21 wanita konseling. Dan dia ngomong gini, Pak Tim, apakah mungkin saya bisa selesai finish sampai di sana? Mama saya 3 bulan kemarin didiagnosa kanker stadium 3. Papa gak bisa kerja seumur hidupnya. Mama hari ini terbaring. Hutang bank sangat banyak. Adik mau kuliah, enggak punya duit untuk bisa kuliah. Apakah saya bisa sampai selesai ke sana, Pak Tim? Dia seperti Derek Raymond. Jatuh, terkapar, terluka, putus asa, hilang pengharapan. Saya hanya pegang tangan dia, nak. Kalau kiri kanan dan depan belakang tertutup,
lihatlah ke atas. Tuhan sanggup menolong kamu. Dia Bapa yang baik akan memegang tanganmu. Engkau gak kuat, Tuhan akan gendong kamu sampai finishing well. Aku gak tahu berapa banyak dari saudara hari-hari ini sedang dalam pergumulan. Apakah anakmu sakit hari ini? Apakah engkau sedang mengalami masalah ekonomi, bisnis, kesucian, kekudusan? Engkau tidak tahu apa yang terjadi. Jangan pernah menyerah. Fight well. Tidak akan berhenti sampai finishing well, mencapai garis akhir bersama dengan Tuhan. Ketika saya turun tadi, seorang bapak muda rangkul dan saya katakan, Pak Tim, siapa anak muda itu, wanita itu? Hari ini juga beritahu kepada saya. Tapi saya katakan dia tidak bisa kerja karena dia masih kuliah. Dan harus selesaikan skripsi, enggak jadi masalah. Aku terima hari ini dan dia kerja di tempat saya. Tuhan adalah Tuhan El Shaddai. Tidak ada yang mustahil. Jangan pernah berhenti. Fight well. Sampai garis akhir. Bersama Tuhan. Saya undang jemaat yang dikasih Tuhan bangkit.